Pulau kecil di utara Sika, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan cerita tentang dahsyatnya kekuatan alam. Tragedi gempa dan tsunami menenggelamkan pulau di utara Flores ini dan merenggut ribuan nyawa. Saya akan menyelami masa lalu, memutar mesin waktu kembali ke 12 Desember 1992. Kejadian gempa dan tsunami tahun 1992 yang melanda Flores tidak hanya memakan banyak sekali korban jiwa. Bahkan di tempat saya berdiri yang dulunya bernama Pelabuhan Sadang Bui ini juga terkena dampaknya. Dan kita bisa lihat dari foto yang ada, bahkan perahu yang sangat besar terangkat ke daratan pelabuhan oleh ombak. Jejak tragedi gempa dan tsunami di pelabuhan ini masih membekas hingga sekarang. Dengan sumber getaran dan gelombang berasal dari satu pulau kecil 5 km jauhnya di utara Flores. Sebelum tragedi gempa dan tsunami tahun 1992, tempat ini seperti surga kecil yang tersembunyi. Pasir putih, perairan jernih, lengkap dengan keindahan bawah airnya. Pulau ini juga dihuni ribuan jiwa yang bergantung sepenuhnya pada kekayaan laut dan pulaunya. Ya, dulu tuh pada zaman Jepang kan datang ke sini, dia melihat bentuk pulaunya seperti Pulau Babi. Sebenarnya ini bukan Pulau Babi. Tapi? Ini namanya Pulau Bater. Pulau Bater, artinya apa, Pak? Pulau Bater itu salah satu tumbuhan. Itu bentuknya seperti padi lah gitu. Julukan Pulau Babi melekat hingga kini. Namun bagi masyarakat, sejarah dan nama Pulau Bater selalu terpatri di hati. Di balik lautan tenang, warga tak pernah membayangkan Pulau Babi menyimpan kekuatan alam yang menghancurkan segala sendi kehidupan. Dahulu, di kampung ini terdapat lebih dari 500 rumah dan dihuni sekitar 1.000 jiwa, yang mayoritas merupakan suku Bajo. Namun sekarang semuanya telah rata tersapu oleh ombak. Namun dahsyatnya gempa dan sapuan tsunami di tahun 1992 seolah membuat kampung ini hilang, dan perjalanan saya kali ini akan menguak hilangnya dusun Pulau Babi dari pulau ini. 12 Desember 1992 menjadi hari yang lekat dalam ingatan setiap warga yang mendiami Pulau Babi. Puing-puing yang tertinggal menjadi saksi bisu bagaimana alam menunjukkan kekuatannya di hari itu. Gempa 7,8 skala Richter dan tsunami hingga puluhan meter seketika menyapu bersih segalanya. Hampir 33 tahun berlalu, namun tragedi pilu itu tak akan pernah luntur dari ingatan warga. Salah satunya Ibu Habibah yang berhasil bangkit dan melanjutkan hidup. Saya akan menyusuri jejak-jejak ingatan dari kisah Ibu Habibah. Dulu sebelum kejadian, perkampungannya hanya di sini saja kah, Ibu? Tidak, kalau perkampungan dulu dari situ. Oh, sampai ke sini? Sampai ke situ, ya. Oh, sekarang jadi laut. Nah, sekarang sudah jadi laut. Iya. Jadi memang sebelum kejadian tahun 1992, perkampungan di sini sangat luas, bahkan terdapat lebih dari 500 rumah dan lebih dari 1.000 jiwa. Bahkan dulu yang sekarang kita lihat laut ini masih berupa daratan dan rumah-rumahnya berbentuk rumah panggung. Jadi di sini bukan hanya rumah saja yang hilang, namun pulaunya pun juga mulai menyempit. Bahkan tempat yang dulunya rumah sekarang sudah menjadi lautan. Bukan hanya kenangan yang berubah. Pasca gempa dan tsunami tahun 1992, wajah Pulau Babi pun mengalami perubahan drastis.
Pulau Babi kini mengalami penyempitan. Garis pantai bergeser, daratan terkikis dan tergenang oleh lautan. Di pulau ini, setiap jengkal tanah yang hilang menjadi pengingat akan dahsyatnya kekuatan alam. Tidak ada terlupa sedikit pun. Jadi pikiran dari yang dulu sampai sekarang pun masih ada ya. Masih ada. Dan airnya setinggi pohon kelapa, tidak ada kelihatan daunnya. Pohon kelapa Pohon tenggelam. kelapa tidak kelihatan. Tinggi sekali berarti itu. Sekitar Ibu, ya? 7 kelapa tuh selalu tidak ini sekitar 7 meter. Lari pas di pertengahan ombak dari sana. Ombak dari barat, ya. dari barat sana. Jadi sudah 2 arah. 2 arah ombaknya. Ya, dari bawah dengan dari sana mengumpul. Jadi semua yang di tengah terdorong gitu terdorong, Ibu. terdorong. Itu coba kita dorongnya ke atas, baik ini kita terguling-guling nih begini. Iya, pasti Ya, kena gulungan ombak ya. Kayaknya. Saya pas muncul di pinggir gunung di atas sana. Jadi emang ombaknya itu benar-benar sampai ke kaki gunung Ibu. Sampai ke kaki gunung. Setiap kisah dari ingatan Ibu Habibah seolah mengiris hati saya. Perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kehancuran yang tak terbayangkan. Kisah Ibu Habibah hanyalah sepenggal duka dari ribuan kisah pilu yang terjadi pada hari itu. Tak hanya kehilangan harta benda, bahkan keluarga tercinta hilang dalam sekejap pandangan mata. Kehidupan Pulau Babi telah berubah. Namun di balik bencana yang terjadi, ada jiwa-jiwa yang bangkit dan berjuang melanjutkan kehidupan. Penelusuran tragedi gempa dan tsunami Pulau Babi saya lanjutkan di perairan sekitarnya. Bawah laut Flores yang memukau namun menyimpan rahasia geologis yang belum terkuak. Bersama para penyelam dari Sika, saya akan menelusuri awal tragedi terjadi di perairan Pulau Babi. Jadi saat ini saya dan teman-teman berada di bagian utara Pulau Babi dan kita akan menyelam. Tapi lokasi menyelamnya ini bukan tempat biasa karena di sini adalah titik pusat terjadinya gempa dan tsunami besar. Jadi di bawah ini ada retakan yang akan kita lihat langsung di depan mata kita. Penyelaman ini bukan sekedar eksplorasi keindahan bawah laut, melainkan perjalanan menelusuri titik nol, di mana dua kekuatan lempeng bumi bertemu. Jadi tadi kami harus dari bawah buat melihat langsung retakan-retakan dan memang tadi sampai di kedalaman sekitar 17 meter ya. Nah, di bawah situ kita bisa melihat ada goa yang sampai ditemuin banyak sekali terumbu karang. Retakan-retakan juga yang awalnya dulu lebar, tapi sekarang sudah tidak bisa dimasuki karena kiri kanan itu sudah tumbuh karang semua. Jadi semakin lama semakin menyempit. Itu kalau retakan yang dari atas sendiri yang di tempat dangkal itu panjangnya kurang lebih sekarang 20 meter ya. Di kedalaman ini, keheningan terasa sangat pekat. Tak bisa dibayangkan, pada hari itu, isi laut dengan terumbu karang dan biota lautnya terbelah dan bergolak hebat. Jadi yang ada di bawah kita sekarang ini adalah pertemuan lempeng Indo-Australia, Om. Yeah. Dan kata peneliti sih di sini setiap 30 tahun sekali bakal ada pergeseran lempeng, tapi untuk pergeserannya sampai menyebabkan gempa yang besar itu belum tentu ya? Iya, itu belum tentu. Belum tentu. Jadi bisa jadi kalau yang 92 kemarin memang sampai katanya 7,8 skala Richter. Ya. Tapi setelah itu 30 tahun kemudian gempanya kecil sekali, hampir tidak terasa ya. Terasa. Menyelami dasar laut di Pulau Babi meninggalkan pengalaman yang berbeda bagi saya. Retakan di dasar perairan Pulau Babi menjadi bukti alam memiliki kekuatan tanpa batas yang harus diwaspadai. Tiba-tiba Gunung Lewotobi meletus dan sekarang abunya menyebar. Dan saya baru tahu ternyata kalau abu jatuh itu seperti hujan.